Assalamualaikum, kali ini kita akan belajar tentang puisi. Tujuan pembelajaran dalam materi puisi ini yaitu: pertama, siswa mampu menggali isi dan amanat puisi. 2. Siswa mampu membuat puisi. 3. Siswa mampu membacakan puisi karya pribadi. Sekarang coba dengar pembacaan puisi dari salah satu kakak alumni berikut yuk. Guru, anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-citaku. Aku takkan lelah untuk berbagi ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi menggapai cita-citaku. Puisi ini berjudul Guru, menceritakan tentang cita-citaku seorang guru. Puisi ini berisi 2 bait, setiap baitnya berisi 4 baris. Bagaimana? Sudah menyimak pembacaan puisinya? Apa judul dari puisi tersebut? Apa isi puisi tersebut? Berapa jumlah baitnya? Berapa jumlah baris tiap baitnya? Apa rima dari puisi tersebut? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, kalian harus memahami dulu apa itu bait, baris, rima, dan unsur pembangun puisi lainnya. Sekarang kita bahas yuk, kalian perhatikan dan catat hal-hal yang penting ya. Tapi sebelumnya kita mengenal apa itu puisi dulu. Puisi adalah curahan perasaan hati penyair terhadap apa yang dirasakan, dilihat, dan difikirkan dengan menggunakan rangkaian kata yang indah. Sedangkan orang yang mengarang atau membuat puisi disebut penyair atau pemuisi. Sekarang kita membahas unsur-unsur pembangun puisi. Yang pertama ada tema, yaitu ide pokok yang mendasari sebuah puisi. Tema berbeda dengan judul ya, diingat-ingat. Contoh tema seperti persahabatan, kekeluargaan, masalah sosial, dan lainnya. Lalu unsur pembangun yang kedua yaitu diksi atau pilihan kata. Contohnya, bunga-bunga wangi dan bermekaran. Kata wangi di sini bisa diganti dengan diksi harum. Nah, selain kata wangi diganti diksi harum juga bisa. Kata matahari dalam puisi bisa diganti dengan diksi mentari. Selanjutnya ada baris. Baris ini terdiri dari rangkaian beberapa kata. Lalu juga ada unsur bait. Bait kumpulan dari beberapa baris. Kalian perhatikan gambar di layar. Nah, puisi guru yang dibaca tadi ternyata ada 2 bait. Kalian perhatikan bait pertama itu ada 4 baris. Anganku melayang ke masa depan menunjukkan 1 baris. Selanjutnya bait kedua juga ada 4 baris. Unsur selanjutnya yaitu rima. Rima merupakan persamaan bunyi yang ada dalam baris-baris puisi. Persamaan bunyi ini bisa dilihat di akhir baris setiap puisi. Sekarang kita mempelajari tentang jenis-jenis rima atau sajak. Pertama, ada sajak silang, yaitu disebut sajak ABAB. Memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dengan baris ketiga, sedangkan baris kedua sama dengan baris keempat. Perhatikan contoh, baris pertama dengan baris ketiga sama-sama memiliki akhiran AR. Baris kedua dan baris keempat akhirannya A. Lalu sajak selanjutnya yaitu sajak peluk.
A, B, B, A memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dengan baris keempat, sedangkan baris kedua sama dengan baris ketiga. Perhatikan, baris pertama dengan baris keempat sama-sama memiliki akhiran ang, bintang, dan datang, diberi simbol A. Kemudian baris kedua dengan baris ketiga memiliki akhiran menitik, I, huruf vokal, jadi diberi simbol B. Jenis sajak selanjutnya yaitu sajak pasangan. A, B, B memiliki persamaan bunyi pada baris pertama dengan baris kedua, sedangkan baris ketiga sama dengan baris keempat. Perhatikan, baris pertama dengan baris kedua sama-sama memiliki akhiran I, hari dan ini. Sedangkan baris ketiga dengan baris keempat sama-sama memiliki akhiran huruf vokal U, baru dan kalbu. Terakhir ada jenis sajak terus, yaitu AA memiliki persamaan bunyi di semua barisnya. Perhatikan penggalan puisi tersebut, di semua akhiran barisnya itu akhirannya sama, yaitu AS, keras, kelas, panas, dan bergegas, sama memiliki akhiran huruf vokal A. Selanjutnya kita membahas isi dan amanat puisi. Isi atau makna puisi artinya menjelaskan maksud atau isi yang terkandung dalam puisi. Langkah menemukan isi atau makna puisi, kalian dapat melakukan: pertama, bacalah puisi dengan seksama dan berulang-ulang. 2. Pahamilah tema dalam puisi tersebut. 3. Pahamilah makna kata dalam setiap bait puisi. 4. Temukan ide pokok dalam setiap bait puisi. 5. Rangkailah menjadi satu paragraf untuk mewakili seluruh makna yang terdapat dalam bait-bait puisi tersebut. Kalian akan menemukan apa isi yang terkandung dalam puisi. Selanjutnya ada amanat puisi. Amanat adalah pesan yang terkandung di dalam puisi. Amanat tersebut disampaikan penulis, tetapi tidak tertulis secara langsung dalam sebuah puisi. Jadi kalian harus menemukannya. Langkah menemukan amanat puisi, yang pertama, kalian bisa membaca puisi tersebut secara berulang-ulang. Kemudian yang kedua, mengartikan kata-kata yang sulit dimengerti. Ketiga, kalian memahami makna kata-kata tersebut dalam puisi. Jadi kalian akan bisa mengetahui apa kira-kira yang akan disampaikan penulis di dalam puisinya. Sekarang kita temukan yuk apa isi dan amanat puisi berjudul Cita-Citaku berikut ini. Puisi tersebut terdiri dari 2 bait. Bait pertama dan bait kedua sama-sama memiliki masing-masing 4 baris. Kalian baca dengan seksama dan berulang. Kira-kira apa ya isi dan amanat puisi tersebut? Ya, isinya tentang seseorang yang bercita-cita menjadi seorang guru, dan untuk menggapai cita-citanya, ia tak lelah belajar. Tentang cita-cita menjadi seorang guru ada di bait 1, sedangkan untuk menggapai cita-citanya, ia tak lelah belajar ada di bait kedua. Lalu amanatnya adalah agar dapat mewujudkan cita-cita, maka kita harus berusaha tak kenal lelah dalam belajar. Hal itu terdapat di dalam bait 2. Dalam membaca puisi, kalian harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, kalian harus memperhatikan temponya. Apa itu tempo? Yaitu cepat lambatnya pengucapan kata-kata. Yang kedua, yaitu kalian harus memperhatikan intonasinya. Intonasi yaitu tinggi rendahnya nada suara. Jadi ketika membaca puisi itu tidak sama dengan ketika kita membaca buku biasa. Lalu yang ketiga ada irama.
Irama yaitu panjang pendeknya bunyi serta kemerduan bunyi. Selanjutnya ada lafal. Lafal merupakan cara seseorang mengucapkan bunyi bahasa. Ketika membaca puisi, kalian harus jelas A, I, U, E, O-nya harus terdengar jelas. Kemudian nomor 5 ada ekspresi atau mimik wajah. Jadi ketika membaca puisi, kalian harus menyesuaikan dengan puisi yang dibaca. Jika puisinya bertema sedih, ekspresi wajahnya juga harus terlihat sedih. Begitu juga sebaliknya. Lalu yang keenam ada jeda. Jeda ini merupakan pemenggalan kata dalam satu baris. Ketika membaca puisi tidak boleh terus dibaca, jadi juga ada jedanya.